Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Dan sebelumnya, yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah pengantar pendidikan, Ibu Dyoti Aulia Villagasya, SPD MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Claudia Dwi Ningtyas dengan NIM F10812211033. Di sini, saya akan membahas mengenai capaian pembelajaran ke-11 tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Nah, tahukah kalian bahwa pendidikan itu ternyata tidak hanya erat kaitannya dengan ilmu, tetapi pendidikan juga erat kaitannya dengan seni. Nah, jadi di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai apa sih pendidikan sebagai ilmu dan apa sih pendidikan sebagai seni. Jadi, jangan lupa menyaksikan sampai akhir ya teman-teman, agar kita dapat memperoleh ilmu lebih dalam mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni. Oke, baiklah. Di dalam pembahasan saya mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni, itu terdapat 4 pokok pembahasan, di mana yang pertama itu mengenai definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu dan ilmu pendidikan. Yang kedua, ada pendidikan sebagai ilmu. Yang ketiga, ada pendidikan sebagai seni. Dan yang keempat adalah pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu dan ilmu pendidikan. Nah, definisi ilmu sendiri itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode-metode tertentu, di mana dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang-bidang pengetahuan itu. Nah, karakteristik ilmu itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada objek studi ilmu, metode ilmiah, isi ilmu, dan fungsi ilmu. Kita bahas dari yang pertama, yaitu objek studi ilmu, di mana meliputi berbagai hal sebatas yang dapat dialami manusia. Artinya, setiap ilmu itu memiliki objek material dan objek formal. Beberapa disiplin ilmu mungkin memiliki objek material yang sama, tetapi setiap disiplin ilmu mempunyai objek formal yang berbeda. Objek studi sendiri itu bersifat spesifik. Yang kedua ada metode ilmiah, di mana metode ilmiah adalah prosedur pemecahan masalah yang cermat dan terencana. Metode ilmiah merupakan gabungan dari pendekatan rasional dan empiris. Kerangka studinya merupakan proses atau menggunakan kerangka berpikir, deduktif dan induktif. Namun, metode ilmiah dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, isi ilmu dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum teori, dan model. Dalam hal ini, isi ilmu bersifat objektif, deskriptif, dan disajikan secara rinci dan sistematis. Dan yang terakhir ada fungsi ilmu, di mana fungsi ilmu sendiri adalah menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol ilmu. Nah, ilmu sendiri itu diklasifikasikan ke dalam 2 jenis ilmu, yaitu natural sciences dan human sciences. Klasifikasi lain itu ada 4. Yang pertama ada natural sciences, yang kedua ada social sciences, yang ketiga ada behavioral sciences, dan yang keempat ada formal sciences. Ada pula mengklasifikasikan ilmu menjadi ilmu murni dan juga ilmu terapan. Selanjutnya yaitu definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan sendiri adalah sistem pengetahuan tentang fenomena pendidikan yang dihasilkan melalui riset dengan menggunakan metode ilmiah.
di mana ilmu pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu terdiri dari 5 karakteristik. Yang pertama ada objek studi, yang kedua ada metode, yang ketiga ada isi ilmu pendidikan, yang keempat ada fungsi ilmu pendidikan, dan yang terakhir ada ilmu pendidikan sebagai ilmu-ilmu lain sebagai ilmu bantu. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan sebagai ilmu diarahkan kepada perbuatan mendidik yang bertujuan, di mana tujuan itu telah ditentukan oleh nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat atau bangsa. Nilai merupakan ukuran yang bersifat normatif. Untuk itu, pendidikan sebagai ilmu juga bersifat normatif. Nah, ternyata ada 2 orang yang mengklasifikasikan ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu ada M.J. Langford dan yang kedua ada Redja Mudia Harjo. Objek ilmu pendidikan sendiri terdiri menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Nah, objek material ilmu pendidikan itu adalah manusia, sedangkan objek formal ilmu pendidikan itu adalah perkembangan pengalaman manusia sebagai makhluk individual, sosial, dan unik sepanjang hayatnya yang dapat dan harus dibelajarkan sehingga terwujud sikap dan perilaku yang kondusif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam ilmu pendidikan itu adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pembahasan yang ketiga yaitu adalah pendidikan sebagai seni. Istilah seni di dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Kontribusi seni sendiri dalam pendidikan adalah bagaimana nilai keindahan seni tidak hanya merupakan ekspresi yang menyimak keindahan dan memperkaya khasanah batin, tetapi juga berfungsi sebagai media yang memperhalus budi pekerti manusia. Seni mendidik itu sendiri merupakan keterampilan jenius yang hanya dimiliki beberapa orang. Mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktekkan keterampilan tersebut. Pengakuan pendidikan sebagai seni itu sendiri tidak harus menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan dapat dipelajari secara ilmiah. Idealnya, pendidikan adalah aplikasi ilmu atau ilmu pendidikan, tetapi sekaligus pula adalah sebagai seni. Mendidik atau mengajar tidaklah dapat seperti menimbulkan reaksi kimia yang biasanya selalu bereaksi secara cepat, namun lebih miripnya seperti melukis sebuah gambar dengan artian bahwa di dalam mendidik maupun mengajar itu seseorang harus melibatkan diri di dalamnya dan menyadari bahwa mengajar tidak seluruhnya dikerjakan berdasarkan formula-formulanya. Oke, baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni. Pandangan pendidikan sebagai seni itu dikemukakan oleh yang pertama A.S. Neil dan yang kedua menurut aliran konstruktivisme. Nah, menurut A.S. Neil sendiri, mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, tetapi adalah seni. Diartikan sebagai seni adalah bagaimana kita hidup dan mengerti anak-anak, seolah-olah kita menjadi seperti anak. Sedangkan menurut aliran konstruktivisme mengakui hal yang sama. Implikasinya bahwa tugas guru adalah membantu agar siswa mampu merekonstruksikan pengetahuannya sesuai dengan situasinya yang konkret. Maka, strategi mengajar perlu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi murid. Mengajar adalah merupakan seni yang menuntut bukan hanya penguasaan teknik, melainkan juga intuisi. Nah, jadi kesimpulan mengenai materi yang saya sampaikan yaitu
Kita sebagai para pendidik memerlukan ilmu pendidikan dalam rangka memahami dan mempersiapkan suatu praktek pendidikan. Namun dalam praktek pendidik harus kreatif. Skenario atau persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja. Pendidik perlu melakukan improvisasi dan harus memperhatikan karakteristik anak didik. Esensinya bahwa praktek pendidikan hendaknya merupakan perpaduan antara ilmu dan seni itu sendiri. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam saya menjelaskan materi mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.